penjamin pertama itu pasti jasara harja, yang di luar ketentuan pasti tidak dijamin JKN. Yang dilakukan di luar fasilitas kesehatan yang bekerja sama. Tanpa ada batasan atau no limit. Kami panduannya adalah berdasarkan formularium nasional. Ya, bersama saya jurnalis Tribun Kalteng Kurniawan. Hari ini kembali berbincang dengan BPJS Kesehatan Cabang Palangkaraya yang telah hadir di studio saat ini, Ibu Dr. Aninda Yusdita. Ya Bu, apa kabar Bu hari ini? Ya, terima kasih atas kehadirannya di Tribun Kalteng dan sudah akan mau berbagi informasi yang sangat penting pada masyarakat ya Bu. Bahkan Ibu ini menjelaskan seperti sudah di luar kepala, laptop terbuka tetapi nggak lihat laptop, dia sudah paham betul sekali Bu ya. Yang mudah-mudahan sampai ke masyarakat apa yang kita sampaikan. Kemudian Ibu, ada pertanyaan lain, kalau misalnya membahas kasus penyakit akibat kejahatan atau kelalaian nih, bagaimana nih posisi JKN ini? Apakah bisa ditanggung syarat dan ketentuan lainnya bagaimana Bu? Jadi kalau akibat kekerasan, penganiayaan, pelecehan seksual gitu ya, atau kelalaian itu sebenarnya masuk di dalam hal-hal yang tidak dijamin oleh program JKN Pak. Karena contohnya saja gini, kalau kelalaian itu kan masih bisa, bukan salah di bawah kendali kita gitu ya Pak ya. Jadi itu murni tidak dijamin oleh JKN. Kemudian kalau misalkan nih ternyata ada kasus pelecehan seksual atau kekerasan, itu sebenarnya ada lembaga tersendiri Pak yang mengatur gitu. Atau kalau misalkan ternyata ada penganiayaan, itu pasti sudah ada berhubungan sama pidana. Nah kalau sudah pidana pasti JKN tidak melakukan penjaminan di situ karena ada badan lembaga lain yang menjaminkannya. Apakah itu termasuk dengan perlakuan menyakiti diri sendiri Bu? Karena mungkin diakibatkan oleh si yang bersangkutan gangguan jiwa mungkin atau mental, sama kasusnya. Bagaimana? Berbeda Pak. Jadi kalau menyakiti diri sendiri itu dia ada dua gitu ya Pak ya. Kalau dia menyakiti diri sendiri itu karena misalkan nih minum alkohol, itu juga salah satu menyakiti diri sendiri kan ya Pak ya. Alkohol atau narkoba itu sudah tidak dijamin oleh JKN. Tetapi menyakiti diri dalam arti misalkan dia juga mau bunuh diri, bunuh diri dalam keadaan sadar gitu ya, pikiran kalut atau apa gitu, itu sudah masuk juga, tidak masuk di dalam penjaminan JKN. Namun kalau misalkan memang dianya karena kondisi yang bersangkutan itu gangguan jiwa, itu masih bisa dijamin, tapi biasanya kami minta surat keterangan nih atau pernyataan dari dokter jiwa yang bersangkutan. Apakah ini memang menyakiti dirinya gitu, atau bunuh dirinya ini akibat dari gangguan jiwa tersebut atau tidak, seperti itu. Karena kalau gangguan jiwa itu kan bisa saja juga seperti itu ya Pak, gitu kan, dia nggak sadar, dia menyakiti diri sendiri, menyakiti orang, kemudian mau bunuh diri gitu. Tapi kalau bisa dipastikan itu akibat dari gangguan jiwa, gangguan jiwanya itu yang bisa dijamin. Tapi kalau misalkan dari dokter merasa oh ini bukan karena akibat gangguan jiwa, berarti sudah lepas dari penjaminan JKN. Jadi memang yang berperan penting dalam penjaminan JKN ini adalah sebenarnya teman-teman di fasilitas kesehatan. Karena kan teman-teman Faskes itu yang melayani, itu ya Pak ya, yang melayani, yang mengobati peserta JKN. Jadi kami ini menitipkan peserta JKN tersebut ke Faskes-Faskes yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Dari sanalah yang segala informasi tersampaikan ya Bu, masuk ke BPJS itu ya Bu. Di Palangkaraya sendiri Bu, kasus seperti yang tadi sudah banyak Ibu jelaskan, ada saja terjadi atau mungkin ada aja saja masyarakat yang belum memahami atau seperti ada aja Bu di Palangkaraya? Kalau memahami mungkin ada saja ya Pak ya gitu kan. Tapi biasanya kami tuh punya beberapa kegiatan Pak. Jadi ada dari bagian lain gitu ya. Bukan di bagian saya saja, kami ada semacam pil atau penyuluhan, edukasi sampai ke kecamatan, ke kelurahan, atau ke badan usaha, ke instansi. Biasanya itu adalah salah satu cara kami untuk memberikan informasi seperti ini. Jadi bukan hanya seperti ini saja gitu. Jadi bermacam-macam informasi terkait dengan pelayanan JKN. Memang harus terus digiatkan, rajin ya Bu ya, harus terus memasyarakatkan informasi yang ada. Kadang kan ya mungkin di luar sana ya masyarakat taunya
Oh bisa, ternyata memang secara persyaratan ada syarat dan Ada ketentuan yang hal-halnya khusus ya Bu, yang seperti di luar itu. situ yang mungkin mereka nggak tahu. Jadi ya kita ya kami kan badan penyelenggara Pak, jadi kami Iya. harus siap gitu, harus Iya. sosialisasi terus. Itu biasanya yang paling masyarakat kadang tidak sadar apa kok tiba-tiba misalnya ditolak, atau mungkin ya biasanya seperti itu Kak Bu, untuk JKN itu Iya. terkait kasus apa biasanya Bu? Biasanya itu nanti mereka mengeluh Pak, ada keluhan. Jadi biasanya yang paling sering itu adalah kok saya ditolak di UGD gitu. Ya itu paling sering ya Bu ya. Itu paling sering karena kan versinya kita. Betul, tadi gitu. kali sudah dijelaskan sama Ibu harus sesuai, ada standar standarnya. kedaruratannya Iya, tadi. jadi biasanya kalau itu kami langsung koordinasi ini sama ada petugas kami tadi. Nanti kami koordinasi nih Pak ke teman-teman di rumah sakit. Ini kondisinya seperti apa? Iya. Bisa saja juga kasus salah gitu Pak ya, bisa saja. Jadi kami itu kan, tapi biasanya lebih seringnya miss untuk kasus yang gawat daruratnya itu Dan seperti apa. BPJS sudah siap dengan timnya untuk cross check mungkin. Ya. Dan bisa konfirmasi, itu yang paling sering. Terus yang kedua adalah kasus kecelakaan lalu lintas. Kok ini nggak dijamin? Padahal bukan yang nggak dijamin. Iya. Jadi ini kasus-kasus yang sering sekali ditemukan di masyarakat. Itu yang muncul di keluhan kami juga kadang Pak gitu. Iya. Jadi kalau padahal kami itu sudah membangun sebuah aplikasi gitu Pak, ya, aplikasi dengan jasa raharja kalau kecelakaan ya Pak, dengan jasa raharja yang kami tanamkan itu di rumah sakit. Jadi mau asal dia peserta JKN, kemudian walaupun dia kecelakaan lalu lintas, dia itu tetap harus mengakses aplikasi tersebut, sehingga aplikasi tersebut nanti sudah langsung masuk ke dalam database jasa raharja, sehingga lebih mudah peserta itu nggak perlu warawiri lagi gitu. Jadi dia cukup di rumah sakit saja. Aplikasi kami sudah langsung menginformasikan ke jasa raharja. Nanti jasa raharja langsung mengkonfirmasi. Kadang hal-hal tersebut yang belum diketahui masyarakat. Gitu. Untungnya BPJS di Palangkaraya ini sudah siap. Tidak hanya aplikasi, tapi petugasnya juga sudah ada yang siap untuk jemput bola ya Bu ya. Iya. Oke Bu, terus kasus terkait sakit akibat menyakiti diri sendiri, tadi kan tentunya harus ada koordinasi dengan pihak yang kerjasama tadi rumah sakit ya Bu ya. Ini apa yang harus dilakukan nih jika peserta JKN membutuhkan layanan yang tidak dijamin seperti pengobatan di luar prosedur standar? Nah mungkin bisa dijelaskan Bu, pengobatan di luar prosedur standar apa nih? Misalnya harusnya ke rumah sakit tapi dia ke pengobatan tradisional kah? Seperti itu Kak Bu penjelasannya? Iya. Jadi biasanya yang sering itu adalah kondisi pasien itu sebenarnya di rumah sakit Pak, di rumah sakit, cuman mungkin dia mau pakai umum atau seperti apa gitu ya Pak ya. Terus nanti ternyata ada obat-obat tadi yang mungkin di luar dari penjaminan, di luar formularium nasional gitu. Jadi biasanya kalau ada hal-hal seperti itu, biasanya kami menginformasikan khususnya untuk obat, mohon dikonfirmasi sama atau dikoordinasikan sama dokter yang bersangkutan. Kita peserta JKN gitu, jadi mohon bantuannya untuk memberikan obat sesuai dengan formularium nasional, biasa gitu. Itu ada daftarnya ya Bu? Ada daftar obatnya. Banyak jadi, Bu jumlahnya Bu? Lumayan banyak ya. Iya, karena ada item-itemnya kan. Nanti obat sakit apa itu ada berapa puluh item. Ada penyesuaian lagi nanti ya nanti ada berapa. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak sesuai seperti itu atau kok saya disuruh bayar gitu kan, nanti segera koordinasi langsung ke rumah sakit. Ada beberapa petugas kami yang standby di rumah sakit tapi tidak setiap hari gitu. Tapi kalaupun tidak ada petugas kami yang nomor teleponnya tadi itu bisa dihubungi. Jadi mohon dikoordinasikan dengan petugas rumah sakit dan teman-teman kami yang di rumah sakit juga BPJS Kesehatan. Sehingga peserta jangan keburu langsung membayar kalau disuruh membayar. Kita bisa cross check dulu gitu. Dan kalau ada keluhan kami bisa menyampaikan, mohon untuk segera menginformasikan ke kami. Karena kadang kalau udah bulan kemarin, seminggu yang lalu agak susah kita koordinasinya ya Pak. Tapi kalau pada hari hanya itu lebih mudah kami koordinasikan. Sehingga peserta juga tidak mengeluarkan apapun seperti itu. Sepertinya sudah di penghujung waktu perbincangan Bu. Tadi sudah lengkap juga apa yang Ibu sampaikan. Nah, ini ada sisa waktu, mungkin kita bisa isi dengan closing statement lah dari Ibu, kalau ada yang bisa disampaikan atau yang
perlu penting untuk disosialisasikan dari pihak BPJS cabang Palangkaraya, saya berikan waktu, silakan Ibu sampaikan. Oke, baik, terima kasih Bapak ya, Bapak Ibu peserta JKN yang terdaftar peserta JKN-nya di wilayah Palangkaraya. Apabila Bapak Ibu mengakses, pastikan kartu JKN Bapak Ibu semua dalam keadaan aktif, karena kalau misalkan dalam keadaan aktif Bapak Ibu bisa mengakses pelayanan. Pada saat Bapak Ibu mengakses pelayanan, mohon Bapak Ibu mengakses untuk di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Namun apabila dalam kondisi gawat darurat seperti yang tadi saya sampaikan, itu Bapak Ibu bisa langsung ke Vaskes yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan cabang Palangkaraya. Jadi kami menghimbau kartunya harus aktif ya Pak. Jadi karena kalau sudah tidak aktif agak sulit juga, kita tidak, nanti Bapak Ibunya tidak bisa mendapatkan pelayanan. Kemudian ada tunggakan. Kalau dia dirawat inap pun nanti pasti akan ada denda pelayanan juga. Jadi pastikan Bapak Ibu yang mempunyai kartu peserta JKN ini itu harus aktif seperti itu. Oke, seperti itu. Ya, setelah melalui perbincangan yang padat, singkat dan jelas ya Bu dengan Bu Dr. Aninda, perbincangan hari ini telah sampai di ujung obrolan ya Bu. Saya Kurniawan dari jurnalis Tribun Kalteng bersama Dr. Aninda. Tentunya semua nanti kita ada waktu lagi ya Bu untuk jumpa, diskusi dan menyampaikan banyak hal lainnya yang belum tersampaikan untuk saat ini di diskusi ini. Nanti bisa diikuti, disimak ulang di YouTube Tribun Kalteng News Video dan di Facebook Tribun Kalteng. Demikian saya Kurniawan bersama Dr. Aninda dari BPJS cabang Palangkaraya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih ya Bu. Terima kasih Bapak.